Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal. Pasal yang ke-26. Ya, kalau sudah ketemu kita akan membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya baca 10, saudara 11, lalu 12 sama-sama. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Sama-sama. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Pada waktu kita membaca bagian ini, kita diajak kepada satu kesadaran yang yang penuh. Ya. Hal ini memang menjadi sangat penting karena kita seringkali hidup sebagai seorang Kristen yang tidak mempunyai target atau satu sasaran yang kita mau capai. Tujuannya nggak ada, targetnya nggak ada. Pokoknya kita day to day itu bekerja dan berjalan. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga istilah bekerja dalam tempurung itu sebetulnya ungkapan dari katak di bawah tempurung begitu ya. Pertama itu adalah orang-orang yang merasa dunia itu adalah apa yang dia tahu. Jadi dia tidak merasa tidak ada yang dia tidak tahu. Dunia itu adalah apa yang dia tahu. Padahal terlalu banyak yang dia nggak tahu. Nah oleh karena itu digambarkan oleh si penulis Amsal, siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah melukai orang. Orang bebal atau orang lewat artinya orang yang lewat tidak dikenali. Tidak tahu dia siapa, lalu dilibatkan dalam bekerja, dia seperti pemanah. Ya, yang bukan memanah dan menembak musuh tapi melukai tiap orang bisa jadi kawannya. Karena sebetulnya dia tidak tahu apa yang dikerjakannya dan dia mengerjakannya dengan sembarangan. Itu sebab kalau orang mau masuk kantor kan ada tes, ya, ada masa percobaan, you bagus apa enggak. Tetapi semua orang yang tes yakin dirinya akan diterima walaupun kemudian tidak diterima. Semua orang yang kerja yakin kerjaannya bagus walaupun sebetulnya tidak bagus. Why? Itu yang saya bilang tadi. Kita seringkali terjebak seperti orang bekerja di bawah tempurung. Dalam tempurung itu tadi. Mengukur lingkungannya dengan dirinya. Padahal mestinya kita adalah mengukur diri kita dengan lingkungan kita. Jadi kalau lingkungan saya banyak orang pintar, saya mesti ngukur diri. Tahu saya ini orang bodoh. Ya. Jadi saya nggak bisa merasa saya orang pintar, padahal di lingkungan saya itu jauh lebih pintar. Karena kamu tidak bisa melihat yang lain, hanya bisa melihat diri. Nah itulah orang bekerja dalam tempurung. Ya, jadi tidak mampu melihat orang lain, mampu melihat diri. Nah melihat diri, ada beberapa bagian kata yang cukup menarik untuk kita pikirkan. Kalau kita mau melihat diri kita mestinya belajar. Tahu apa yang kita tidak tahu. Perhatikan, kita mesti belajar tahu apa yang kita tidak tahu. Lawannya, masalahnya adalah seringkali kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Nah, ini yang paling repot. Sehingga akhirnya kita jadi sok tahu. Nah, di dalam bagian seperti ini, kita akan muter-muter tuh kerjaan. Di situ aja terus. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Ya sampai pensiun kasarnya. Kita nggak akan pernah menambah satu prestasi apapun dalam diri kita. Ya, nggak ada perkembangan. Kecuali masa kerja saja. Lalu orang mungkin segen, ya udahlah, udah lama di situ, ya biarkan saja begitu ya. Sehingga kita menjadi orang yang konstan di dalam hidup kita. Padahal kalau kita tahu apa yang tidak kita tahu, kita akan cari tahu. Saya tahu, saya nggak tahu ini, saya cari tahu. Ya. Nah karena itu orang-orang seperti ini harus mulai meng-create dirinya supaya kreatif. Bagaimana cara bekerja yang baik? Kalau orang khotbah, orang kerja, apapun ada yang disebut namanya observasi. Ya, apa yang saya mau kerjakan? Dengan siapa saya berurusan? Di mana? Kapan? Begitu ya. Bagaimana? Kenapa? Gitu kan. Sehingga yang apa bilang apa, siapa, kenapa, apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana itu menjadi observasi automatically. Waktu saya berurusan dengan siapa ini? Saya berurusan dengan si A. Siapa ini orang? Oh ini orangnya galak, ini sadis, ini gini. Oh saya ganti-ganti. Saya nggak bisa bercanda sama dia. Siapa ini? Oh ini orang penting, orang ini. Saya nggak bisa manggil lo gua sama dia. Nggak bisa sembarangan.
Saya nggak bisa ngikut orang. Orang lain manggil dia mungkin sudah akrab, saya belum. Jadi observasi itu penting sekali. Jangan ngikutin orang lain. Ya, saya misalnya manggil orang, biasa lu gua misalnya. Lu mau kemana begitu. Lalu mendadak kalian ngomong sama orang yang kaya ini, yang hebat penting ini. Lu mau kemana? Mati kalian dimakinya. Artinya kalian mesti observasi dulu. Siapa yang bicara Pak Big Man? Dengan siapa dia bicara? Dengan seorang pejabat misalnya. Apa katanya? Lu gua. Saya boleh enggak? Ya enggak. Karena saya tidak ada hubungan sama dia dan tidak kenal dia. Bisa mengerti? Nah dengan begitu kita mengobservasi itu terlatih itu. Saya di mana, bagaimana? Apa yang pas saya panggil? Sehingga sebagai pemula kalimat formal, bapak atau ibu itu ya harus kita pakai. Formal dulu, nanti kalau hubungan kamu sudah dekat baru. Ya. Saya punya hubungan dengan mama angkat saya menarik. Dulu saya panggil dia ibu. Ya, lama-lama tante. Karena kita makin akrab dan terus. Makin dekat sudah saya diperlakukan kayak anaknya. Saya yakin betul dia sudah bisa menerima saya, baru saya panggil dia mami. Nah, sejak itu dia sudah seperti mami bagi saya. Ya. Orang lain juga panggil dia mami, tapi hubungan keakrabannya beda sekali. Orang lain panggil dia mami karena nama mami. Orang biasa panggil seperti itu panggilan akrab. Tapi saya karena dekat. Ya. Sehingga kedekatan emosional itu saya mesti ngukur, udah deket belum nih. Sehingga waktu saya mengeluarkan kata mami, maka saya menempatkan diri saya bertanggung jawab atas dia gitu. Saya menempatkan diri saya bertanggung jawab membuat hal supaya jangan sampai dia kecewa gitu. Nah, ini kita tahu nih. Saya tahu yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu siapa dia, jadi saya mesti tahu siapa dia. Sesudah saya tahu siapa dia, saya panggil dia di sini. Saya ada satu test case. Sesudah saya buat test case ini ternyata oke, baru saya lanjutkan. Ya. Jadi jangan pernah memulai seseorang panggilan dengan akrab padahal kamu tidak akrab. Nah itu bahaya itu. Jadi kamu mesti lihat-lihat. Kamu mesti perhatikan. Ya, orang ini apa? Orang ini bagaimana? Nah kita mesti mengenali itu. Ya, jadi siapa nih? Lalu kita mau bicara urusan apa nih? Kerjaan kan sama kan? Kamu lagi ngerjain apa? Kerjain ini. Ya. Kamu kerjakan untuk siapa? Misalnya kita laporan keuangan, pasti untuk pajak dong. Kamu tahu nggak pajak itu standarnya apa? Enggak Pak. Loh bagaimana kamu melapor pada sesuatu yang kamu nggak tahu standarnya apa? Gak mungkin kerja kamu bisa beres. Pasti kerja kamu berantakan. Kamu mesti tahu dong. Kamu urusan sama pajak. Pajak itu maunya standarisasinya kayak apa? Bukan pembukuan kita yang kita kasih ke dia. Pembukuan menurut dia. Ya. Saya ingat dulu saya punya bagian keuangan waktu saya masih bisnis. Dia S1. Ya, dari accounting. Lalu duduk, mau lapor pajak tahunan. Oke, lu udah bikin udah. Lalu kita ngomong-ngomong, ini gimana, ini lakin gini. Iya. Oke, udah yakin ya? Saya nggak tahu banyak loh ini. Oke, jalan. Ditolak sama pajak. Saya pergi ke pajak, saya tanya blablabla. Akhirnya saya ngerti. Oke, begitu ya. Saya balik lagi ke kantor, saya tanya dia, lu ditolak tahu kenapa? Karena gini-gini. Lalu kemarin kenapa kamu bikin begini? Pak, kalau di kampus saya begitu. Ah, goblok kan? Saya bilang lu bodoh setengah mati. Ini pajak bukan kampus kamu itu teoritis habis. Secara global tidak ada yang kamu belajar di sekolah. Mutlak itu yang berlaku di dalam negara atau apa. Karena ada satu perubahan yang terus menerus. Yang kamu mesti belajar dan ngikutin. Itu cuma cikal bakalnya saja yang di kampus ini. Dia satu accounting, saya enggak, saya ngajarin dia. Karena saya pergi ke pajak, tahu. Itu kan sebetulnya sangat sederhana. Yang buat saya kalau repot ngurusin keuangan, saya nggak bisa detail-detail. Mati berdiri saya kalau disuruh duduk terus ngurusin angka. Saya nggak kuat. Tapi prinsip saya harus tahu. Saya mau tahu. Ini ada teks amnesti, saya belajar. Apa sih sebetulnya, kenapa begini, begono dan segala macam. Ya. Nah, apa yang isu lagi ada, bagus juga kita belajar. Padahal TA itu untuk urusan saya udah beres misalnya. Tetapi saya mau tahu kalau orang di luar negeri itu kenapa. Ya. Apa itu deklarasi, apa itu repatriasi. Saya mau pengen tahu. Apa sebetulnya yang dimaksud itu. Bagaimana ngitung aset itu, dihitungkannya ke kekayaan. Bagaimana uang tunai. Apa saja yang mesti masuk. Nah, saya belajar semua itu.
Saya nggak ada urusan langsung dengan itu. Saya nggak punya perusahaan banyak. Tapi begitu saya tahu ada kewajiban saya, mobil saya laporin semua. Saya ikut tax amnesty. Karena yang selama ini saya nggak lapor karena teman bilang kalau benda jalan jangan dulu lah Pak. Susah nanti itu karena urusan pajak kita di sini. Itu ntar datang pergi. Tapi sekarang saya mau tertib. Dengan tax amnesty mendingan lapor Pak karena pajak kita udah mulai rapi. Jadi orang tidak rapi lebih karena pajaknya tidak rapi. Tapi waktu pajak rapi orang harus rapi. Begitu loh. Jadi gitu. Ya udah saya belajar, saya masukin semua. Ya. Saya lalu belajar, saya pendeta. Income saya kan up and down. Yang tetap segini saya udah laporin pajak. Bahkan saya double income saya. Karena ada saja saya dapat sesuatu artinya sejumlah rupiah yang bukan uang saya. Itu gimana? Orang kasih. Tapi kan gak mungkin tiap tahun saya mesti ngebukuin itu bola-balik kan up and down hasilnya. Bukannya tidak tetap. Lalu saya ambil rata-rata. Bapak ambil yang pajak rata-rata aja. Kira-kira you dapat berapa sih? Ada pajak rata-rata. Ya, sama seperti orang kalau buka toko kelontong kecil atau warung salon itu mesti bayar pajak. Cuma ngambilnya pajak rata-rata. Dianggap rata-rata sebulan dapatnya berapa. Walaupun up and down-nya ada. Nah jadi dengan begitu saya dapat satu ilmu. Saya pendeta. Tapi tahu soal pajak. Yang paling repot, kalau itu kerjaan kalian, job kalian, tapi kalian gak ngerti kan itu yang paling rawan. Lu kamu jobnya di situ kamu gak ngerti. Gitu. Maka ya, jangan pernah mempersalahkan dengan segera lingkungan kita. Tapi mari kita belajar, bertanya apa yang saya tahu, apa yang saya kuasai. Saya mesti nguasain, saya mesti ngerti. Jadi kita belajar semua. Urusannya gini, kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Kan kita perlu semua. Melihat berbagai kemungkinan yang ada. Ya. Sehingga dengan demikian kita makin clear untuk memahaminya. Lalu kita lihat, kita search kemungkinannya apa sih? Kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Lalu kita belajar dengan demikian kita tahu ketika kita nanti ada orang lain ngadapin situasi, kita udah bisa jadi advisernya. Oh lu begitu, ini gini. Karena kita udah tahu, udah pengalaman. Belum tentu kita yang ngalamin. Tapi karena mau in charge, mau tahu pada orang yang ngalamin. Kita belajar dari pengalaman orang itu. Kita dapat sesuatu. Administrasi sama. Hukum administrasi itu kan gampang. Gimana kalau saya misalnya membuat satu administrasi, orang lain bisa lihat. Kalau dia tanya suratnya dia tahu, filenya di mana dia tahu. Nah tapi kalau kita nyari file surat aja bolak-balik gerabak-gerubuk, itu pertanda apa? Kita sendiri nggak tahu filenya, terus ngarap orang tahu gimana ceritanya. Jungkir balik bumi langit kan kita. Ya. Jadi kalau orang bekerja di bawah tempurung itu dia pikir apa yang dia sudah kerjakan dia sudah kerja. Ya, kemarin ini Reformata ada urusan kasus sampai ke Dewan Pers sampai gugat-gugatan misalnya ya. Nah, saya mesti turun, ngeliatin lagi kerangka, masuk sini, masuk strategi ini. Ya. Lu tolong terlibat, lu masuk gitu ya. Sampai-sampai saya kemarin itu terobsesi mau masuk fakultas hukum lagi. Saya pikir sebelum saya mati saya mau jadi lawyer gitu loh. Ya, ngebelain yang miskin, berkelahi di pengadilan itu. Saya belajar banyak hal. Ya. Saya suka nonton ya film-film LLU misalnya atau film-film tentang hukum saya paling suka. Kalau putar lagi saya ikut lagi. Ekspresi mereka, psikologinya, cari datanya. Itu keren banget. Ya. Saya yakin kalau saya ada di sana saya akan kuat. Saya ukur diri saya, capacity saya. Saya mulai bayangkan kalau saya berpengadilan di ruang sidang itu kayak apa. Nah itu semua imaging. Maka tiap kita harus belajar. Ya, kalau urusan di PAMA misalnya, kita urusannya apa? Media, ada pemasang iklan. Pemasang ini apa sih? Oh dipelajarin semua. Media ini apa sih? Urusannya apa sih? Bolehnya apa? Enggak bolehnya apa? Yang namanya klien kita itu apa? Urusannya gampang itu. Uangnya dari mana, keluarnya kemana? Simple banget. Gak ada urusan kerja yang besar kalau tahu. Kerjaan itu jadi berat dan besar kalau nggak tahu. Ya, sama kalau misalnya kita di Mika. Kerjakan apa yang kita kerjakan. Bola-balik misalnya kita punya data mitra. Itu aja kalau udah nggak komplit sebetulnya itu sudah kesalahan amat sangat luar biasa fatal. Itu namanya nggak kerja.
Tapi pasti yang ngerjakan akan merasa, oh saya udah kerjakan kok. Kok bisa segitu? You mesti detect dong, nama ini muncul dari mana, kemana, dan seterusnya. Lah orang nih kasih, kita kirim buletin, ya kalau perlu paling gila-gilaan datangin ke rumahnya. Bisa di search di Google, nama ini ada nggak nomor telepon yang alamat rumah ini. Simple kan? Kalau dulu saya pakai buku telepon. Kita cari alamat pakai Yellow Page, kalau alamat company. Nama orang kita bukain, nama ini ada, alamatnya sama-sama. Oh ini nomornya. Telepon orangnya, Pak ini benar-benar. Oh ya oke, Pak sorry saya memang cari Bapak, ini nomor telepon saya catat. Ya nanti kita mau kirim ini. Boleh nggak ada sekarang? Kalau dulu nomor fax paling kita minta. Sekarang udah ada HP kan gitu. Sesimpel itu. Ya. Sehingga dengan demikian kita betul-betul memegang nih. Ini yang penting siapa dan ini penting bagaimana. Tapi lagi-lagi ya, jangan kalian salah paham. Kerja di bawah tempurung adalah orang yang mengerjakan pekerjaannya merasa sudah. Padahal selalu makin banyak masalah. Tapi kalau kalian belajar, itu akan terhindar. Di gereja kan paling gampang misalnya ya, data jemaat. Oh data jemaatnya kan kita kumpulin. Yang ada tiap minggu ngelihat kenapa nggak ditanyain. Kenapa kita nggak bikin tim? 3 orang, 4 orang, 5 orang, berapa orang dirasa cukup. Lalu dievaluasi tiap kali, ada namanya. Ya. Kalau perlu kita bilang, data WhatsApp group, nama-nama kita. Apakah Anda sudah ada di dalam? Tempelin di luar itu. Lalu masukin lagi di LCD misalnya. Itu simpelnya setengah mati. Tetapi juga mesti jemput bola, ngedeketin juga. Itu orang namanya Syanu. Lihat di sini, enggak ada loh nama itu. Datengin. Oh nama ini enggak ada, padahal orangnya datang. Ada nomor HP? Ada. Belum tentu dia ngisi form. Nah, tapi kalau orang ngisi form lalu kita datang, enggak ngisi form kita enggak data. Artinya namanya apa? Lagi-lagi saya bilang kita kerja di bawah tempurung. Karena kita cuma muter-muter yang ada aja. Itu pun karena orang itu sebetulnya berinisiatif, mengisi kita dapat. Kalau dia enggak inisiatif apa? Ya kita enggak dapat. Jadi sebetulnya apa? Kita belum kerja. Jadi saya akan merasa saya belum kerja. Ya, nafsu saya ini sekarang gila-gilaan mau misalnya ini kalau Papua gimana, otak saya udah jauh ke ujung sana. Saya udah mesti mikirin rumusan itu. Saat sama kita mau bangun STT, mana dulu skala priority yang paling penting. Ya, tahun depan saya akan bentuk satu tim. Ya, karena saya akan banyak ke Kalimantan akan tambah lagi. Saya akan minta teman-teman saya, gue akan pergi. Ini duit gue gak cukup. Untuk bolak-balik terlalu banyak. Lo orang siapin tiket. Saya sudah sampai ke sana. Saya punya tim. Ya, hitungannya gimana Pak? Udah pasti iya. Tinggal saya sekarang hitung berapa kali saya setahun akan pergi. Lalu saya akan pergi lebih santai misalnya 4 hari, 3 hari, 5 hari tinggal di sana. Jadi gak pulang pergi. Bisa lagi benahin banyak hal. Ini tahun depan program saya. Karena kita mau bikin pusat kurikulum di sana. Ngebenahin, saya akan turun. Saya nggak bisa pakai uang yayasan. Saya akan cari dana saya. Jadi mau perginya, programnya, dananya, semua ada di sini. Siapa yang saya akan datengin, siapa yang saya akan masukin di grup untuk pendanaan, saya udah ada semua. Nah, itu sebab kerjaan itu kita menjadi agresif, tidak boleh berhenti karena sebuah kondisi. Jadi kalian nanti yang kerja di Mika, di Pama, gereja, begitu ya. Atau di Reformata, udah mulai ngeliat semua tuh. Ya. Saya nulis, belajar terus bacain tulisan orang. Ini nyentilnya bagus. Yang si Anu ini logika berpikirnya keren. Sehingga saya belajar menulis di balik tulisan saya itu ada 1000 pertanyaan yang tersisa. Karena saya tidak bisa menohok orang langsung. Tapi saya berharap itu sudah membuat orang berpikir, oh ini begini, oh ini betul nih. Jadi saya nulis ini agak serius tuh. Saya bisa edit 2, 3, 4 kali. Kalimat ini aku pakai gini aja. Ini strukturnya begini. Oke, go. Ini bisa jalan. Ya. Jadi saya mesti melihat situasi misalnya saya nyerempet urusan politik. Situasi politiknya apa? Saya mau menghantam tapi nggak bisa direct. Saya mesti belajar. Karena ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi saya mesti bikin orang berpikir. Tapi tulisan yang perlu dipikirkan. Enggak sederhana memilih kalimat. Apa yang saya lakukan? Ya belajar. Apa yang saya lakukan? Baca tulisan orang lain.
Keren juga Den. Ini Syahnu ini terlalu directly, langsung ngantem orang. Dia beda posisinya sama saya. Ya, pertama saya pendeta, dia bukan. Saya Kristen, dia bukan. Urusannya jadi beda lagi kan. Sehingga saya melihat, save-nya di mana nih? Tapi tajam. Wah, itu yang gak gampang. Maka reformata itu sebetulnya minatnya adalah kalau memberitakan berita misalnya. Kita adalah menguliti orang, tapi orang yang gak sadar udah dikuliti. Nah, gitu loh kurang lebih. Bukan main tusuk, jebruk, pok, mati orangnya kan. Jadi kalau katak itu kamu masukkan ke air panas, dia lompat. Tapi kalau kamu taruh di air dingin, kamu panasin di bawah. Dia diam aja situ lama-lama, dia nyesuaiin diri, ya habisnya mati dia sudah. Nggak lompat dia dari situ. Gimana ya bikin tulisan begitu. Sampai orang itu nggak sadar udah mati. Udah dikulitin habis. Saya belajar tak. Saya lihat ini, saya lihat itu. Tapi saya nggak bisa full. Saya nggak bisa turun banyak lagi. Ya. Jadi mesti kudu dihitung semua. Jadi bekerja seperti katak di bawah tempurung adalah orang yang tidak tahu apa yang dia dia tidak tahu apa yang dia nggak tahu. Jadi belajar pertama adalah ayo cari tahu apa yang kamu nggak tahu. Sebetulnya caranya gimana Pak? Gampang. Kalau kamu berurusan dalam kerja, lalu kamu seringkali disalahkan misalnya ya. Seringkali kamu di saya dibilang salah gitu. Kamu lihat memang salah. Kamu belajar apa yang kamu nggak tahu. Jangan ngedablek. Saya udah kerja disalah-salahin. Ya sampai mati juga tempurung lah kau. Paling bisa jadi arang buat nyetrika ya. Habis itu habis jadi debu. Tetapi kalau kita belajar, saya dimarahin kenapa ya? Oh iya benar loh. Oh iya benar loh. Saya belajar banyak tiap dari kasus yang bikin saya sebetulnya nggak urusan jadi urusan. Tadi saya cerita urusan pajak. Saya cerita urusan ke polisi. Saya cerita urusan ini dan urusan itu. Banyak. Ya. Nah seorang yang paling cerewet, makanya kalau saya suruh kalian misalnya kerja. Kalau saya nggak nanya, kalian nggak lapor, saya marah tuh. Saya suruh kamu kerja, masa kamu ngarap saya lupa nanya sih? Enggak Pak, lah kalau nggak kenapa kamu nggak lapor? Kerjaan itu sudah atau belum? Masalah apa enggak? Kalau sampai saya nanyanya seminggu kemudian misalnya ya, padahal itu target 2-3 hari, belum selesai. Udah, pasti neraka turun ke dunia itu. Meledaklah saya. Pasti saya marah, dijamin itu. Nggak usah kalian berdoa supaya Pak Bingmen nggak marah. Ya. Karena apa? Ini salah betul ini. Nah, jadi kalau di bawah tempurung tadi ingat ya, seluruh kerjaan bagi dia adalah apa yang dia sudah kerjakan. Itulah kerjaan. Ya, dia kalau salah, disalahin, dia marah, dia tersinggung. Ya, ditegur, nggak terima. Kalau dimarahin Pak Bigman, dia terima, pura-pura gitu ya. Habis mau ngelawan juga nggak bisa. Sama teman jadi ribut, nggak cocok. Ini yang saya bilang, no. It's wrong. Mestinya antar teman itu pun kita belajar. Itu yang namanya selalu dibilang koordinasi. Karena satu kantor itu mana mungkin kita bisa kerja kalau masing-masing kerja di bawah tempurungnya. Kita keluar dong dari tempurung kita, ayo interaksi. Belum tentu kerjaan kamu lebih baik dari temanmu, belajarlah. Jangan juga lihat dia, saya gak suka dia. Nanti dulu, urusan suka gak suka nomor 5, urusan kerja nomor 1. Kau boleh tidak suka, tapi dia pintar, belajar sama yang kamu gak suka, tapi pintar itu. Harus begitu teman-teman. Supaya kita jangan di bawah tempurung. Jadi di bawah tempurung ingat tadi ya, kerjaan adalah apa yang saya kerjakan. Bahkan ketika ke kiri ke kanan satu kantor pun, dia udah gak pusing tuh. Jadilah pekerja yang baik, latihlah koordinasi. Apa susahnya nanya? Boleh kamu gak suka. Dia kesel Pak begini, nanti dulu. Kalau dia ngeselin, dia goblok sendirian nanti. Tapi kamu jadi pinter. Tapi kalau kamu ikut cara dia, kamu juga ikut goblok. Dia di bawah tempurung, kau juga. Keluarlah dari tempurungmu. Ingat ya, sebodoh-bodohnya orang bodoh, ada kadang-kadang kelebihan yang kita mesti dengar juga. Kali ini hebat dia, karena orang bodoh juga kadang-kadang ada koslet, waktunya tepat jadi pinter juga begitu kan. Pas lagi lempeng nih. Ya. Tetapi ada juga orang yang memang dablek terus-terusan. Tapi paling tidak kita juga bisa belajar dari kegoblokan dia. Dia goblok tuh gue kesel. Lalu bayangin, kalau aku yang goblok orang keselnya kayak apa ya.
Saya mesti mempertimbangkan banyak hal loh dalam bersikap. Saya udah hitung. Kalau saya bikin gini, maki-maki orang. Bodo amat, udah hitung. Udahlah biarin. Saya nggak mau cari orang nyenengin saya semua. Mau maki silakan. Ya. Lalu saya lakoni misalnya. Nah jadi kalian mulai lakukan. Jangan dibawa tempurung. Yang tidak mau belajar dan merasa cukup dengan apa yang dilakukan. Ini kalau pengkhotbah gimana Pak? Sama. Pengkhotbah di bawah tempurung itu dia khotbah dari apa yang dia siapin. Dia nggak pernah berinteraksi, dia nggak pernah nanya. Khotbah saya tadi gimana? Menurut lo ada yang kurang nggak? Ada masukan nggak? Yang kedua, denger itu kalau ada rekamannya. Lebih bagus lagi zaman sekarang. Saya sering dengerin khotbah saya. Saya sering nonton program televisi khotbah yang program kita. Saya dengerin, gila nih si Big Man cepat amat ya. Ngomongnya beluduk-beluduk. Baru saya sadar, kalau saya nonton, kalau saya ngomong, saya nggak sadar. Bahwa saya cepat sekali ngomong. Menurut saya oke kok. Tapi waktu saya tonton TV. Iya loh. Wah ini saya mesti latihan. Mati-matian saya latihan. Supaya jangan terlalu cepat. Kalau dulu speed saya lebih gila lagi. Nenek-nenek itu bilang Big Man. Khotbahnya bagus. Tapi nenek gak ngerti. Ya susah juga kita. Kamu cepet sekali. Ya dari 25 kalimat kita paling banter 45 yang diingatnya. 20 kejeblok udah kelewatan. Ya. Lalu ada orang bilang saya khotbahnya berat. Tapi kalau saya pikir-pikir pasti orang pertama kali ikut saya akan rasa berat. Karena tiap kata itu kan pasti gedebuk-gedebuk baru pembukaan udah padat terus. Jadi kalau nggak kenceng ngunyahnya rontok lah giginya. Tapi saya nggak bisa salahin mereka juga. Gimana saya bikin cair dikit ya. Oh saya belajar lagi gitu loh. Tapi tidak kehilangan bobotnya. Capek loh. Ya, ini pengkhotbah-pengkhotbah kita nanti di sini. Guru Injil, pendeta. Sering-sering lah sebelum khotbah di gereja, khotbah depan kaca. Saudara, mukamu kau lihat di situ. Pas apa enggak? Kalian ikut syuting TV, nonton tuh TV. Gila ya. Iya, gue ngomong kurang cepet tadi. Kurang gesit tadi. Belajar. Saya begitu. Saya pernah di mobil sampai saya ketawa sendiri. Saya nyetir sambil khotbah saya bayangkan. Oh saudara-saudara saya begini-begini tangan. Rupanya di depan itu mobil itu ada anak-anak di belakang. Nunjuk kurang ajar. Saya ditunjuk-tunjuk begini-begini mereka. Saya pura-pura aja gak ngeliat saya terusin. Sebetulnya saya udah malu juga gitu ya. Cuman anak-anak kecil yang bodoh amat lah gitu. Why? Saya mau pergi, saya udah imaging. Saya nanti khotbah begini. Ya. Sekarang itu kan sudah jadi bagian saya, darah daging saya istilahnya. Udah menyatu dengan saya udah gak pusing. Mau apa nih? Mau suasana kemana ini? Mau gembira, mau lucu, mau seminar, mau apa ya saya udah kuasain. Tapi hasil exercise bertahun-tahun. Di depan kaca lagi sendiri. Ya. Kemarin ada satu cerita. Ava Fisher itu yang pecatur Amerika. Bobby Fischer. Dia itu yang pernah mengalahkan pecatur Rusia. Itu orangnya rada antik. Tetapi menjadi menarik adalah ada seorang yang dampingin dia. Dia seorang pendeta. Tapi jago catur juga. Jadi pendamping juga untuk dia. Jadi mereka sambil jalan. MK3. Udah jauh lagi. Ashley Dima. Ini. Itu kan angka catur tuh. Imaging. Jadi caturnya jalan sini. Dia imaging berdua. Lalu yang ini bilang pendeta. Aduh. Ngomong sama temannya. Ini ada yang gak beres sama dia. Masa gue kasih gini dia masuk ke sini. Pasti gak beres. Deketin lagi. Oh ternyata emosinya lagi kacau gitu loh. Jadi tuh saya waktu nonton ya. Aduh orang kadang-kadang ini juara dunia. Tapi gak ada urusan agama begitu. Bisa serius banget. Orang-orang Rusia itu bisa begitu latihannya gila-gilaan. Kenapa kita Kristen? Kagak ya. Katanya cinta Tuhan. Katanya Tuhan Yesus mati untuk dia. Lalu dia jawab, betul Pak, tapi aku gak mati untuk Yesus. Karena gak ada janjinya. Oh waduh, kan gawat kan. Nah jadi di dalam bagian seperti ini teman-teman, kita belajar. Saya selalu bayangkan kalian kalau main piano, masuk do. Lalu kamu bayangkan kamu main kayak apa. Itu adalah exercise paling baik. Exercise paling baik, pengkhotbah sama. Orang kerja exercise paling baik adalah teamwork. Belajarlah menerima orang. Kalau kamu sudah bisa menerima temanmu yang paling menyebalkan, kamu akan jadi pekerja hebat. Selama kamu tidak bisa menerima
kamu akan jadi pekerja di bawah tempurung. Selama itu kamu kerja akan problem. Orang gak akan percaya sama kamu. Ya. Sehingga kalau kemudian kita pisah, orang lain senang. Untung pada akhirnya bebanku terlepas katanya. Ketika kita pergi, itu nyakitin loh, gak boleh. Jadi kita mesti exercise terus. Ya, latihan terus. Saya gak mungkin lagi mengiyakan seluruh permintaan. Saya mabok juga, udah saya suruh kantor ntar diminta saya. Ya, tapi gimana, paling saya udah mesti pilih-pilih bener-bener. Ya, gimana ngatur ini, Saya kalau pergi, Uli dulu saya ajarin, Elizabeth juga harus ajar. Pak Bigman apa? Pas naik Garuda. Jangan sampai saya naik Garuda belum dibookingin seat saya. Pasti saya marahin tuh. Jadi seat saya booking. Saya harus duduk di jalan. Bukan di jalan tempat orang jalan. Kursi yang di jalan tengah. Karena saya makan lasik, saya sering ke belakang. Saya mesti nentuin tempat saya. Kalau saya di tengah atau di window kan gangguin orang dulu. Ya, bisa 1-2 kali saya mesti ke toilet. Jadi saya lebih senang harus di jalan. Kalau jalan kan kapan saya mau keluar urusan saya istilah. Jadi saya sedang hitung. Ya, gini. Nah, yang namanya membantuin kerjaan saya seperti kalau sekarang ini Putri, ya dia mesti belajar banyak. Enggak belajar banyak saya sate beneran. Gitu ya. Tapi kalau dia belajar banyak, siapa yang untung? Ya dia. Terlatih loh kerja sama Pak Bigman tuh begini. Ya. Kau belum pernah nangis ya? Udah? Udah belum nangis sama saya? Hah? Diam-diam kau nangis di belakang udah kan? Kan orang kalau enggak kadang-kadang memang oper, aduh Pak Bigman banyak. No. Kalau you perhatiin baik-baik enggak. Kamu akan dapat untung banyak. Ya. Uli itu udah gak tahu berapa kali nangis kerja sama saya. Ya. Tapi saya bukan mau bikin orang nangis dan nyiksa orang. Belajar. Belajar itu mahal memang. Karena saya mesti ngerubah karakter yang tipikal kerja A. Nah, itu jadi B. Itu sulit loh. Ya, jadi kalian udah mesti belajar tipe. Ini kalau gini nih. Saya ngeliat kalian udah gampang. Jessica ini paling gampang ketawa. Kerjaan gak fokus. Maka saya agak ngeri dia urusan keuangan. Salah-salah angka repot nanti. Tapi itu tipe dia. Dia mesti belajar terus. Gitu. Ya. Sebetulnya dia memang cocok jadi sekretaris redaksi. Jadi wartawati masih oke lah. Bawa acara apalagi. Tapi gak ada yang minta ya. Tuh belajar. Ini begini. Perhatiin. Jangan gampang nyerap. Maju terus. Jangan di bawah tempurung. Dunia itu bukan apa yang kita pikirkan. Problemmu kalau kau di bawah tempurung lihat problem. Besar banget. Itulah kata di bawah tempurung. Itulah pekerja di bawah tempurung. Dia lihat persoalannya besar banget. Padahal kalau dia baca buku banyak orang lebih besar persoalan. That's the point. Ya, jadi kamu harus tahu apa yang kamu nggak tahu. Maka kamu harus cari tahu supaya kamu tahu. Hindari. Kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Itu bahaya. Dan akhirnya capailah titik tertinggi. Kau tahu apa yang kau tahu. Kau tahu apa yang kau tidak tahu. Wih itu keren banget itu. Saya udah tahu ini. Oke, 1. Buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Pokoknya kita udah selesaiin 20 buku. Keren ya. Itu hidup. Ya. Orang suka tanya saya, Pak Bigman, lu masih ada waktu ya nulis? Padahal kan pelayanan sibuk. Lalu saya bilang yang bikin waktu gak ada itu apa? Cuma 1. Kalau kita gak mau kerja. Gak mau ngisi waktu luang. Saya main Twitter. Gila Pak Bigman, mainan Twitter ya? Loh, saya kalau di mobil emang ngapain? Saya suruh supir saya Pak Sakir itu. Putar, pasti El Sinta. Pasti langganan saya El Sinta. Udah dia putar El Sinta, saya main. Kirim Twitter. Sudah selesai Twitter. Saya baca koran saya. Selesai kan? Ya. Karena Twitter itu saya lebih suka one way. Kalau Facebook saya memang gak tahu suka. Mesti harus di-maintain, pusing kepala saya ngurusin itu. Ya. Instagram, saya kurang kurang narsis lah ya. Jadi gak cocok main itu. Ya. Jadi kita pilih-pilih, oh yang ini. Beda-beda lah.
Ya, tapi kalau kamu main Instagram, kamu yang nggak narsis juga kan Instagramnya nggak banyak temen ya. Mesti narsis ya. Nari-nari sendiri biar gila ya. Nah, jadi kita mulai ngelihat. Nah, oleh karena itu yuk kita mari keluar dari tempurung kita kerja. Nah, karena itulah jangan sampai kita ini seperti pekerja di bawah tempurung, dikasih kerjain, dibuka tempurungnya, orang semua luka dibikinnya. Ya, kalau engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, banyak harapan bagi orang bebal lebih banyak. Jadi jangan pernah merasa dirimu sudah bijak, sudah tahu, sudah hebat. No, belajar dan belajar. Pak Bigman gimana? Sampai mati pun itu tekadku pada diriku. Aku akan belajar terus. Saya udah hitung kalau sampai saya nggak bisa terlalu banyak aktivitas fisik gimana. Saya udah siap nulis, saya udah nggak pusing. Ya, saya udah nggak masalah itu. Ya, sehingga saya bisa melatih. Sekarang saya lagi pikirin sebetulnya adalah walau otak saya lagi muter nih. Cuma ruangan saya nggak ada. Saya mau bikin di rumah saya green screen sebetulnya. Supaya saya syuting di rumah aja. Kalau ngerekam, saya tidak bisa di rumah. Ya. Jadi saya lagi pikir nanti kalau ada rezeki beli rumah yang ada studionya buat green screen-nya. Wih, keren ya. Jadi saya nggak usah pergi dari kamar tidur pindah langsung syuting. Wah itu saya bayangin tuh. Tahu deh nanti rezekinya Tuhan kasih kapan. That's right. Itu dream saya itu. Sehingga saya dari rumah itu nanti bisa memproduksi banyak hal. Bisa memproduksi tulisan, tetap video klip, jalan semua gitu kan. Rekaman audio, jalan semua. Wih keren banget itu. Fisik saya udah gak terlalu kuat, terpaksa lah hari Senin itu kita tiadakan lagi. Mestinya jatah saya seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi udah gak kuat, udah dah. Kita mulai pinggir-pinggir, saya udah mulai cut-cut sekarang. Setahun ke depan ini nanti saya udah gak syuting sama sekali untuk TV, di cross dulu. Ya, mulai hitung-hitung lagi nanti formatnya begitu. Kalau mau syuting lagi ya syuting cross-crossan aja sudah. Sekali syuting selesai cross 1 tahun cuti. Cuti lagi, syuting lagi, cuti lagi setahun. Ya. Mesti disiasatin semua. Saya gak bisa bilang, saya udah gak bisa. No, masih bisa kok. Cuma mesti disiasatin. Ya, jadi kalian cobalah nanti pikirkan supaya kalian itu maksimal. Sekarang saya mau tanya, menurut dirimu kamu pekerja yang baik apa tidak? Kamu jawab dalam hati aja, gak usah jawab kenceng. Karena pasti saya bantah nanti ya. 1. Terus yang kedua, tanya dirimu. Menurut temenmu, kamu seperti yang kamu pikir enggak? Gini loh, saya pekerja yang baik. Temenmu bilang enggak. Kamu udah mulai lihat dulu nih. Ya, pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga, siapa tahu kamu pikir gini. Temanku juga bilang aku baik. Maka pertanyaan yang ketiga, apakah kamu diterima dan kehadiranmu itu selalu menyenangkan? Ya itu sih enggak, berarti kau tidak bisa diterima pekerjaanmu. Karena kalau kerjaanmu bisa diterima oleh temanmu, itu akan menyenangkan. Itu menjadi titik di mana kita berkawan. Perhatikan ya, itu titik di mana kita bisa berkawan. Ya, jadi itu mesti belajar. Sehingga kehadiran kita itu harusnya menjadi kehadiran yang teamwork tadi. Nah untuk itu gimana? Ayo keluar dari tempurung masing-masing. Ya, kerjalah terbuka. Ya, berani melihat apa yang ada. Siap dikritik. Berani memberikan masukan. Nah, baru kita kemudian akan jadi pekerja-pekerja yang bermutu. Ingat, barang siapa merasa dirinya bijak, lebih baik orang bebal daripada dia. Itu kalimat Amsal itu keras sekali. Orang bebal itu kan menyebalkan ya. Tapi ya memang gitu, kalau kamu rasa kamu bijak ya begitu. Kamu learn something, kamu belajar. Ya, saya sama pengurus-pengurus Mika ada yang gini, saya duduk belajar. Gimana kalau sistem kita gini, gimana kalau ini, yang keuangan saya belajar. Ya teman-teman pengurus itu kalau ketemu ya kita ngobrol. Ya, ini mau gini, lu ada ide apa sih? Pak gini. Oke, itu sih kita mau lakukan. Yang lain lu pikirin apa? Nah, kadang saya bilang yuk ikutlah, biar kamu lihat di lapangan. Kita perlu bikin apa lagi? Ya, kita belajar. Dan ingat ya, apa yang saya katakan habis dari sebuah pembelajaran exercise. Nah, itu yang saya harap kalian juga lakukan.
supaya kalian terlatih. Oke? Mari keluar dari mana? Kok keselak banget? Mari keluar dari tempurung siapa? Tempurung masing-masing. Ingat ya, keluarlah dari tempurungmu. Lihat temanmu. Ya, baru nanti interaksi indah. Makanya kita Wisma Bersama ini sebetulnya namanya udah memodali kita. Bersama-sama kita bisa. Bersama-sama kita berkarya. Ya, Tuhan nolong kita, Tuhan pimpin kita, selamat bekerja di luar tempurungmu.